Assalamualaikum, nama gue Ronald. Dan kali ini gue akan bercerita tentang tempat yang sekarang gue tinggalin. Gue tinggal di pabrik pengolahan batu milik keluarga gue, yang sekarang itu sudah tidak beroperasi sejak 2,5 tahun yang lalu kurang lebih. Di pabrik ini gue bertiga. Ada gue dan 2 orang security yang tinggal di sini. Itu pun gua dan security gua letaknya berjauhan, karena gua tinggal sendiri di satu bangunan di pabrik gua yang gua sebut office, dan security ada di gerbang utama yang jaraknya itu kurang lebih sekitar 200 meteran. Pabrik ini punya banyak cerita, itu bahkan jauh sebelum pabrik ini berhenti beroperasi. Pabrik ini luasnya kurang lebih 10 hektar. Jadi bisa dibayangin, gua tinggal di sebuah pabrik, sebuah lokasi dengan luas 10 hektar dan cuman ada 3 orang di sini. Lokasi pabrik gua itu, kalau kita jalan mau ke pabrik gua itu, kita harus ngelewatin hutan. Kita harus ngelewatin hutan dulu, masuk ke dalam sekitar 1 atau 2 kilo, baru sampai ke pabrik gua. Pabrik ini gak punya tetangga. Jadi bisa dibilang, lu lagi jalan di tengah hutan, tiba-tiba jebret lu nemu pabrik segitu gede, dan kiri kanannya gak ada tetangga. Dibatasin sama sungai, dikelilingi sama sungai di belakangnya. Dan bangunan office yang jadi tempat tinggal gue sekarang itu, kalau gue keluar ngintip ke jendela, itu gue bisa ngeliat tempat pemakaman umum. Karena memang TPU ini berbatasan tembok sama office yang sekarang gue tinggalin. Banyak kejadian-kejadian yang dialamin itu gak cuma sama gue sendiri, tapi juga sama beberapa karyawan yang dulu ketika pabrik masih beroperasi, mereka sering ngalamin. Dan kejadiannya tuh selalu random. Gak ada jam-jam tertentu, gak ada hari-hari tertentu. Dan hampir setiap minggu mungkin gue selalu dengar cerita yang berbeda dari karyawan yang berbeda juga. Ada yang diganggu siang-siang, ada yang diganggu pagi, malam, sore, gak pernah jelas. Cerita yang akan gue ceritain sekarang, ini kejadiannya ketika pabrik gue ini masih beroperasi. Waktu itu karyawan kita kurang lebih itu ada sekitar 40-an orang, termasuk teknisi, termasuk dengan admin, security, selayaknya pabrik lah. Pabrik ini berdiri tahun 2012 pertengahan kalau nggak salah. Kita operasional sampai kurang lebih 2017 awal, 2017 akhir. Akhirnya pabrik memutuskan untuk tidak diteruskan karena beberapa faktor. Nah, pabrik gue ini jangan dibayangin kayak pabrik-pabrik pada umumnya, yang ada bangunan gede, terus ada satu ruangan kosong panjang. Pabrik gue gak kayak gitu. Pabrik gue ini adalah areal seluas 10 hektar dengan beberapa bangunan yang sekarang sudah terbengkalai kecuali office, masjid, dan pos security. Dulu ketika pabrik ini masih operasional,
Di pabrik gue itu ada satu tempat yang disebutnya itu gazebo. Padahal nggak ada gazebo di situ. Cuman ada satu rumah kecil yang sekarang udah gue bongkar. Disebut gazebo karena bokap gue biasa nyebutnya gazebo. Dan waktu dulu pabrik masih operasional, bokap gue tinggal di situ. Dan gak ada yang ngerti juga kenapa bokap gue as an owner pilih buat nempatin itu lokasi. Karena tempatnya gelap, creepy, dan deket banget sama mesin. Yang kalau lagi operasional itu suaranya kenceng banget. Batu segede-gede VW Golf itu dimasukin ke mesin, jadi bisa dibayangin kencengnya kayak gimana. Dan gak ada yang ngerti kenapa kok bokap gue milih untuk tinggal di situ sampai setelah pabrik ini off. Gue lagi ngobrol sama bokap, baru bokap gue cerita. Tapi mungkin cerita itu akan gue simpen di next story. Singkat cerita, suatu hari pas lagi liburan, gue lupa waktu itu liburan apa, pabrik kosong. Cuman ada security 4 orang waktu itu masih operasional, dan 2 atau 3 karyawan yang rumahnya jauh. Jadi mereka lebih milih buat stay. Saat itu gue masih kuliah di salah satu universitas di Bandung. Dan gue kalau liburan itu gue lebih milih buat main ke pabrik dibandingin gue harus jalan-jalan atau nge-mall atau main ke tempat-tempat lain, karena gue lebih senang menyendiri. Dan di pabrik itu karena di sini sepi, jauh dari mana-mana, gue masih bisa mancing, gue masih bisa kegiatan jalan-jalan ke hutan dan segala macam. Gue selalu milih buat spend liburan gue itu di pabrik ini. Karena bosen ceritanya waktu itu, karyawan cuma sedikit, gak banyak yang bisa gue ajak ngobrol. Gue ngajak Pak Kardi. Pak Kardi ini adalah operator di pabrik gue. Dia operator alat berat. Gue ngajak Pak Kardi buat main ke rumah salah satu karyawan gue yang punya kolam ikan, dan kita mancing di situ. Di situ kita ngumpul sama beberapa karyawan yang juga tetangganya karyawan gue ini. Waktu itu pas kita lagi ngumpul-ngumpul bareng dan segala macam, kebetulan karyawan gue ini yang gue main ke rumahnya ini dia suami istri. Nah, istrinya itu adalah admin di kantor gue. Istrinya ini penakut banget. Gue manggil dia Teteh. Dia penakut, orangnya kagetan, dan karena gue orangnya iseng, gue nakutin dia, bercandain dia lah. Gue nanya gini ke dia, Teh, saya salut deh sama Teteh, sayang banget ya sama anak kayaknya. Terus dia jawab, iya dong mas, kalau ke anak sih harus sayang, katanya. Iya Teh, padahal kan ribet ya pasti kerja sambil bawa anak. Dia gak pernah bawa anak yang ngantor. Sudah bingung, dia bilang, saya gak pernah ngajak si Ica ke kantor. Ica tuh nama anaknya dia. Loh terus anak kecil yang sering diem di bawah kolong meja Teteh siapa dong? Sering ikutin Teteh juga, tahu kemana-mana kalau saya lihat. Dia ngejerit kenceng banget. Dia cuma bilang, mas amit-amit ya Allah, amit-amit, kata dia. Dia beneran jerit, gue juga ikutan kaget waktu dia ngejerit. Ya gue sama yang lain yang lagi pada ngumpul sih cuman ketawa-ketawa doang. Termasuk sama suaminya, dia juga ikutan ketawa. Nongkrong, mancing, ngobrol, gak kerasa dari sore gue cabut, udah jam 9 malam aja. Masih sore sih sebetulnya emang. Tapi rumah karyawan gue itu jauh dan ngelewatin hutan juga kalau mau kesana. Makanya gue ngajak Pak Kardi buat balik. Di jalan itu gue kepikiran sama cerita gue sendiri pas nakut-nakutin si Teteh. Karena cerita tentang anak kecil yang gue lihat di kantor itu beneran pernah kejadian beberapa kali. Nah, gara-gara cerita itu, gue mah jadi kepikiran sendiri. Dan gue lupa kalau pabrik itu lagi sepi. Dan hari itu, gue juga harus tidur di gazebo sendirian. Akhirnya, karena gue gak pengen kelihatan takut dong, akhirnya gue minta untuk Pak Kardi buat
nemenin gue di gazebo waktu itu. Pak Kardi ini orangnya, perawakannya tuh hitam, gede, serem, tapi orangnya penakutnya minta ampun. Bahkan gue bisa bilang dia lebih parah daripada si Teteh. Ya tapi daripada sendirian, lumayan lah ada teman ngobrol. Sebenarnya rumah kecil yang ditempatin sama gue ini lebih pantas dibilang cuman kayak kamar, tapi ada terasnya sih, karena memang kecil banget. Dan atapnya pun paling cuman 180 cm atau 180 sekian senti lah. Karena memang kalau tangan gue angkat ke atas, gue tuh bisa megang langit-langit kamar. Nah, Pak Karni orangnya perokok berat. Jadi dia gak betah lama duduk diem di ruangan AC. Dia pasti bolak-balik keluar ngerokok dan segala macam. Pas dia lagi ngerokok, dan gue udah kondisinya waktu itu ngantuk banget, gue gak tahu kenapa. Gue bilang ke Pak Kar, "Pak Kar, masuk aja lah ngobrol di dalam." Dia cuma jawab, "Nggih mas." Pas di dalam, dia lagi cerita masalah keluarganya yang tinggal di Lampung. Dia curhat dan segala macam. Dan tiba-tiba, belum selesai dia cerita, dia bingung ngelihat gue sambil nanya, "Mas Ronald, denger gak?" katanya. "Dengerin lah Pak Kar, masa orang ngomong saya ikut ngomong juga." Makanya saya diem, bukannya gak ngedengerin. Karena gue pikir Pak Kar nanya, maksud dia dengerin gak dia cerita. Terus dia jawab lagi, "Bukan mas, bukan dengerin saya, tapi denger suara." Belum selesai dia ngomong, tiba-tiba HT yang ada di depan gua itu nyala kenceng banget. Itu tiba-tiba bunyi suara kayak klik. Terus mungkin kalau kalian familiar dengan HT, ada beberapa HT yang kalau misalkan dinyalain, itu dia akan bunyi kayak frequency mode atau power on, dan itu kenceng banget suaranya. Dan yang pernah megang HT pun pasti ngerti deh kalau yang namanya HT itu, dia switchnya itu keras, bukan kayak tombol remote TV, bukan kata tombol remote TV, remote AC dan segala macam yang kepencet sedikit langsung nyala. Ini tuh beneran kayak ada yang nyalain, kayak ada yang muter. Dan pada saat itu kondisinya gue yakin banget HT yang ada di antara gue sama Pak Kardi saat itu dalam kondisi mati. Soalnya HT itu sebelumnya gue bilang, "Pak, HT ini saya matiin dulu aja lah ya. Malam gini security suka ngobrol gak jelas lewat HT, takutnya malah ganggu." Jadi gue inget banget kalau misalkan si HT itu udah gue matiin. Lagian, kalaupun gue lupa matiin atau gue matiinnya gak full, seharusnya cuman volumenya aja yang berkurang. Dan dia gak mungkin bunyi suara frekuensi mode itu. Karena kata-kata frekuensi mode yang ada keluar ketika HT dinyalain itu cuman akan bunyi kalau HT baru dinyalain. Pak Kardi yang kaget langsung lompat ke sebelah gue waktu itu. "Astagfirullah mas, HT-nya sampean bukan yang tadi dimatiin. Kok bisa nyala sendiri?" Pak Kardi teriak, dia beneran teriak waktu itu. Kelihatan banget mukanya kaget banget. Gue situ cuma berusaha nenangin diri sambil nenangin Pak Kardi. Gue bilang, "Bismillah Pak Kar, nggak apa-apa. Saya lupa kali." Gue berusaha menenangkan tuh di situ. Padahal gue sendiri udah mulai parno karena gue yakin banget ini HT gue matiin. Begitupun Pak Kardi. Pak Kardi juga yakin kalau HP ini udah dimatiin tadinya. Nah, belum selesai gue ngomong, tiba-tiba Pak Kardi ngomong lagi, "Bukan apa-apa mas, soalnya yang tadi saya mau tanyain Mas Ronald, denger gak tadi ada suara orang jalan kaki di teras di depan? Saya denger jelas banget soalnya mas." Gue di situ mulai merinding tuh waktu denger kata-katanya Pak Kardi waktu itu.
Soalnya teras depan gazebo ini itu emang terbuat dari kayu. Dan kalau ada suara langkah kaki, itu emang kedengeran banget sampai dalam. Ya karena memang waktu kondisinya gue gak kedenger apa yang Pak Kardi denger, gue cuman bilang, enggak Pak Kar, ngarang aja. Sepi kok, cuma ada suara cengkek gini dari tadi. Belum sempet mingkem gue ngomong, tiba-tiba ada suara orang lari di teras gue, jelas banget suaranya. Bener-bener suara kayak langkah kaki orang lari di depan teras gue, padahal gue tahu nggak ada orang di situ. Pak Kardi makin parno, dia teriak lagi, wah nggak mas izin, saya nggak izin, nggak nemenin sampean. Sampean denger juga toh barusan, nggak cuma saya doang toh, kata dia. Ya gue juga sambil setengah-setengah panik ngomong, iya Pak Kar, barusan saya juga dengar kalau yang tadi. Ya tapi kalau Pak Kar cabut, saya sama siapa dong di sini? Udah gini aja, kontak Pak Imron. Pak Imron itu security gue yang waktu itu lagi tugas di sini. Suruh ke sini. Pak Kar sama Pak Imron jaga di luar sampai saya tidur. Entar kalau misalkan saya dipanggil nggak nyaut, tinggal aja, karena berarti saya udah tidur. Jadi aman kalau mau ditinggal. Pak Kardi sambil ketakutan dia cuma bilang, "Gih mas, ini Pak Imron, saya teleponnya dulu." Gak lama Pak Imron datang dan mereka jaga di luar. Di luar tuh ada semacam saung gitu depan gazebo bokap gue, dan mereka ada di sana. Habis ditinggal itu, di dalam hawanya nggak enak banget, kayak suram. Gimana sih kalau lu habis nonton film horor atau lu habis denger cerita serem, kita jadi super sensitif kan, dengar suara dikit nengok, denger ada gesekan apa kita nengok, pokoknya nggak enak banget nih, nggak jelas hawanya. Samar-samar dari dalam itu gue masih bisa dengar suaranya Pak Kardi sama Pak Imron lagi ngobrol di depan. Di dalam itu gue cuman main HP nggak jelas, buka tutup IG, buka tutup Pinterest, terus ya paling nontonin YouTube sebentar, nonton TV, terus lama-lama gue ngantuk. Entah jam berapa gue ketiduran pokoknya. Dan udah gak denger lagi tuh suaranya Pak Imron sama Pak Kardi. Tiba-tiba gue kebangun kaget karena gue denger ada yang ngetok pintu, dan itu jelas banget suaranya. Refleks karena kaget dan mungkin karena gue tidurnya gak benar-benar pulas, gue langsung duduk. Terus gue langsung refleks, gue ngeliat handphone. Gue lihat udah sekitar jam 3:30 lewat. Cuman di situ gue masih positive thinking. Gue mikir, oh mungkin Pak Kardi kali. Dan gue tanya, kenapa Pak Kardi? Pak. Sampai 3 kali kurang lebih gue manggil nama Pak Kardi, tapi sepi, gak ada yang nyaut. Karena penasaran, gue buka pintu. Dan pas gue buka, sepi, gak ada orang. Di situ gue mulai agak-agak linglung, mungkin karena gue bangunnya kaget kali ya. Terus gue juga bilang, gue dalam hati gue mikir, apa gue mimpi, apa gue gimana, tapi kok tadi suaranya kayaknya jelas banget. Cuman karena gue gak mau mikirin, gue ngambil pusing, karena gue tahu gue sendirian di gazebo itu, dan karyawan itu lokasinya berjauhan dari tempat gue tidur. Gue mutusin untuk tidur lagi. Gak lama, baru gue ngerebahin kepala gue mungkin sekitar 2 atau 3 menit, gue denger lagi bunyi ngetok itu. Suara ketukan itu kedengar lagi. Sambil selimutan, gue coba dengerin nih arah suara nih. Dan di situ gue baru sadar, ternyata suara yang gue denger itu asalnya bukan dari pintu, tapi dari langit-langit kamar gue. Dan itu terus-terusan, kayak ada orang yang buru-buru pengen masuk waktu itu. Gue yakin banget itu bukan tikus atau binatang,
Karena suaranya terlalu berirama buat lu pernah denger nggak sih suara tikus lari di atas loteng? Itu kan suaranya random, ngacak. Ini tuh enggak, suaranya tuh terus-terusan, bener-bener kayak ada orang yang ngegedor, kayak ada orang yang pengen masuk ke dalam kamar gue waktu itu. Memang sering sebetulnya gue denger suara-suara kayak gitu di pabrik gue. Tapi kali ini dalam hati gue mikir, astagfirullah, ini parah banget. Baru ini suaranya se-ekstrim ini. Dan kalau misalkan ini sampai pagi begini mulu, gak tenang hidup gue waktu itu, gue mikirnya. Dan memang si suara ngetok ini berlangsung lama. Gue gak tahu deh berapa menitan itu kejadiannya. Jadi suara ini tuh ngetok, diem berapa detik, ngetok lagi, diem, ngetok lagi, diem, ngetok lagi, gitu terus. Akhirnya gue kesel waktu itu. Terus gue berdiri, gue langsung mukul langit-langit gazebo waktu itu. Langit-langit gazebo itu gue pukul-pukulin sambil gue marah-marah. Gue teriak-teriak gak jelas deh pokoknya waktu itu. Gue inget gue teriak, gue bilang, "Woi setan, turun lu, keluar lu, gue gak takut ya, gue gini." Intinya gue kesel lah waktu itu. Dan karena gue lagi adrenalin juga, suara-suara itu tuh akhirnya berhenti akhirnya. Tapi ada satu kalimat yang bikin gue agak nyesel waktu itu. Di situ gue inget, gue sempat keucap, gue ngomong, "Kalau lu berani lu keluar, gue gak takut sama lu." Setelah suara itu berhenti, gue ngecek waktu itu udah sekitar jam 4-an lebih lah. Dan bentar lagi tuh azan subuh. Bentar lagi subuh, gue usah tidur lagi deh gue, kata gue waktu itu. Dan gak tahu kenapa, pernah gak sih kadang kalau misalkan lu tahu ada something yang seharusnya lu gak lihat, atau ada perasaan-perasaan kayak yang ngasih tahu lu buat jangan dilihat, jangan dicek, tapi lu malah lu cek gitu loh. Kayak lu teriak di film horor, "Aduh bego banget sih ini orang, ngapain kesana sendirian gelap dan segala macem." Ternyata kalau lu ngalamin itu di dunia nyata, itu emang susah buat ngelawan perasaan kayak gitu. Entah kenapa setelah suara itu berhenti, gue ngerasa kok kayaknya gue pengen banget buka korden jendela di kamar gue. Jadi jendela ini tuh kalau misalkan kordennya gue buka, itu tuh ngadepnya ke arah saung, tempat si Pak Kardi sama Pak Imron nungguin gue semalam. Sekalian ngecek, siapa tahu Pak Kardi sama Pak Imron masih ada di depan. Nah, gue ini orangnya kasar, maksudnya gak bisa halus gitu kalau ngelakuin sesuatu. Jadi kalau gue buka korden tuh bukan ditarik pelan, tapi lebih ke kayak dipukul gitu loh, sampai bunyi kayak serak. Jadi supaya si korden tuh langsung kebukanya tuh langsung banyak gitu. Nah, waktu itu gue ngerasa kayaknya, oh ini setan kayaknya takut nih sama gue gara-gara gue marah-marah gitu ya. Nah, ada selang beberapa milidetik ketika gue mukul si korden itu supaya kebukanya langsung banyak. Itu sekelibatan di mata gue itu, gue ngerasa ada yang aneh waktu itu. Dan gue waktu itu posisinya agak nunduk, karena gue ngeliat korden itu ada yang kejepit atau enggak sama kasur. Nah, di sudut mata gue itu gue ngeliat di jendela gue itu, di depan itu ada item-item gitu panjang, kayak rambut yang terurai gitu sampai ke tanah di depan gue. Itu situ gue agak-agak ragu, aduh gue ngeliat ke depan gak ya, karena si rambut itu tuh kelihatan, si benda yang mirip rambut itu tuh beneran panjang, dan rambutnya itu gue lihat sampai ke arah saung. Jadi emang panjang kayak ngejuntai gitu si rambut itu tadi.
Dan bener aja, pas gue nengok agak ke atas, gue lihat ada kayak badan itu bergelantungan depan jendela kamar gue. Gak ada mukanya, gue cuma lihat badan, kepala, rambut panjang, sama tangan yang menjulur lurus ke bawah. Badannya kotor kayak banyak tanah gitu. Saat itu juga gue lemes banget, berasa gak ada tulang. Bener-bener kayak tulang gue tuh hilang gitu. Gue tinggal kayak cuman daging dan kulit gitu aja, yang entah tenaga dari mana. Saat itu juga yang gue inget, gue cuman takbir waktu itu. Gue Allahu Akbar, gue bener-bener langsung buka pintu, terus jalan cepet langsung ke masjid buat sholat subuh dan cari tempat yang terang dan gak sepi. Nah, dari situ gue udah gak pernah ngeliat lagi sosok yang waktu itu gue lihat di gazebo. Cuman yang bikin gue lemes adalah selang 1 atau 2 hari itu bokap gue dari Jakarta datang ke pabrik waktu itu. Dan dia nanyain ke gue, "Kak, kemarin tidur di mana waktu di office?" "Oh, tidur di gazebo ya, di tempat ayah." "Oh, ada yang gangguin gak?" katanya. "Enggak, emang kenapa?" kata gue. Gue emang sengaja gak cerita sama bokap, karena bokap gue tuh kalau gue cerita, yang ada malah gue diceng-cengin, karena dianggap penakut lah apa segala macam. "Oh enggak, soalnya," terus bokap gue lanjut lagi, dia cerita, "Enggak, soalnya terakhir ayah di sana, ayah digangguin kak." "Wah, sama siapa?" Gue bilang. Terus bokap jawab, "Ada perempuan, rambutnya panjang banget. Dia ngetok-ngetok jendela kak. Terus pas ayah buka, ayah ngeliat dia loncat-loncat sambil senyum-senyum, terus ngilang." Pas gue denger cerita bokap gue itu, gue merinding. Itu bener-bener yang merinding parah banget, karena gue ngeliat dan gue yakin apa yang dilihat bokap gue waktu itu sama kayak apa yang gue lihat di 2 hari yang lalu. Itu salah satu cerita tentang pabrik yang sampai sekarang masih gue tinggalin. Insya Allah, seandainya masih ada kesempatan, next gue akan nge-share juga cerita-cerita tentang pabrik ini yang masih banyak banget dan masih terus gue alamin juga sampai sekarang.